Aku tak bisa bicara. Aku tak bisa mendengar. Semua terasa sunyi dan senyap. Suara ini bukanlah suaraku. Suara ini adalah ungkapan kata hatiku, agar orang lain tahu tentang diriku. Coba bayangkan jika kamu ada di posisiku. Cobalah tutup telingamu rapat sekali, hingga tak ada satu suara pun yang bisa kamu dengarkan. Bagaimana rasanya? Begitu sunyi kan? Begitulah hidupku. Sepi, sunyi, di tengah ramainya dunia. Masa kecilku aku lalui seperti anak-anak normal lainnya. Walaupun terkadang aku tidak dianggap ada. Karena mungkin buat mereka bergaul dengan diriku yang tuli dan bisu malah menyusahkan mereka. Seringkali aku diolok-olok oleh mereka. Aku hanya bisa terdiam karena aku memang tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Sesungguhnya aku ingin bermain dengan mereka. Aku juga ingin bisa tertawa dan bercanda bersama.
Dengar ya. Kasihan ya. Kamu jelek ya. Enak aja kamu mengusir kita. Mama jangan pergi. Kalau jelek. Namun kenyataannya, dalam sunyi yang aku rasa, teman-teman yang aku harapkan bisa menghiburku, justru menjauhiku, bahkan menambah kesunyian hidupku. Mainan ya? Pakai mainan ini ya sayang ya? Nanti banyak belajar ya. Widya? Kamu kenapa sayang? Hah? Kenapa kamu menangis? Hah? Kenapa sayang? Hah? Apa? Teman kamu dorong kamu di sekolah? Siapa nama teman kamu? Hah? Ayo, kita laporkan saja sama gurumu di sekolah ya. Ya? Pak, sini yuk. Nih aja, ayo sebentar Pak. Ya. Ibu mau ke sekolah sebentar. Sini sayang. Bu Widya? Iya Bu, saya mau bicara Bu. Oh ya, kebetulan ada yang mau saya bicarakan juga. Mari kita ke dalam ruangan. Sini sayang. Silakan duduk Bu Widya. Halo Widya. Duduk juga ya. Bu Widya, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, tolong beritahu teman-temannya Widya. Masa di sekolah Widya dibilang kolok dan bongol? Begini Bu, sebelumnya saya minta maaf. Sepertinya anak ibu agak susah menerima pelajaran di sini. Setiap saya mengajar dan bertanya kepada Widya, dia tidak pernah menoleh dan berbicara. Maaf Bu Widya, apakah ibu pernah memeriksakan Widya ke dokter? Ke dokter THT maksud saya. Itu dokter yang khusus memeriksakan telinga, hidung, dan tenggorokan. Untuk apa anak saya harus dibawa ke THT? Kalau Widya tidak apa-apa, mungkin Widya masih malu-malu di sekolah. Ya Widya? Bu, anak saya itu tidak apa-apa. Memang sih, anak saya sedikit cadel bicaranya di rumah. Tapi, anak saya itu tidak kolok dan bongol kok Bu. Ibu Widya, saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Untuk itulah saya menyarankan, mungkin Widya perlu serangkaian pemeriksaan ke dokter. Hanya untuk meyakinkan saja Bu Widya. Ya sudah, kami permisi Bu. Ayo dia sayang, kita pulang saja ya. Oh ya Bu, gimana di sekolah tadi? Pak, ini masalahnya sudah serius loh Pak. Masa di sekolah Widya dibilang kolok dan bongol anak kita Pak? Siapa yang bilang begitu? Teman-temannya. Biasalah Bu, pasti mereka bercanda. Pak, bukan cuma temannya saja yang bilang kolok dan bongol. Malahan gurunya menyarankan kita untuk mengajak Widya ke dokter THT. Sudah, sabar ya. Kalau memang itu yang terbaik, kenapa kita tidak coba bawa Widya ke dokter THT? Betul kan? Iya Pak. Gimana dok? Maaf, Bapak dan Ibu. Dari hasil pemeriksaan, memang anak Ibu mengalami gangguan yang sangat parah terhadap pendengarannya.
Dan anak ibu memang sulit berkomunikasi seperti anak-anak normal lainnya. Tidak mungkin, Dok. Tidak mungkin Widya anak saya kalau dan bongol. Mungkin dokter salah. Tenang dulu, Bu. Biarkan dokter menjelaskan dulu. Pak, Bapak tahu kan, selama ini Ibu tidak pernah mengalami masalah berkomunikasi dengan Widya. Begitu pula dengan Bapak kan? Benar, dokter. Kami tidak pernah mengalami kesulitan komunikasi dengan anak kami Widya. Ya, tapi Bapak dan Ibu, memang anak Bapak bisa saja mengikuti beberapa terapi. Tetapi kami tidak bisa menjamin bahwa tanpa kerjasama dari Bapak dan Ibu, si anak akan sulit mencapai kesembuhan. Kalau boleh saya menyarankan pada Bapak dan Ibu, mungkin sebaiknya anak Ibu disekolahkan di sekolah khusus untuk anak-anak yang mengalami gangguan pada pendengarannya, seperti anak Bapak dan Ibu. Pak, Ibu tidak sanggup kalau anak kita disekolahkan nanti ke tempat sekolah yang seperti itu. Widya pasti akan bergaul dengan orang-orang kolot di sana. Ya Tuhan, Sudahlah, Bu. kenapa harus cobaan ini yang kami terima? Kalau saja Widya tidak bongol, pasti kita akan bahagia sekali, Pak ya. Ibu, ini kenyataan yang harus kita hadapi. Tapi Ibu masih syok, Pak. Apa yang selama ini Ibu takutkan menjadi kenyataan buruk. Tidak perlu dipikirkan terus-menerus seperti itu. Yang penting sekarang, kita memikirkan bagaimana kelanjutan masa depan Widya. Maksud Bapak? Iya, Widya tidak mungkin kita sekolahkan di sekolah umum. Terus, apa kita menyekolahkan Widya di SLB? Apa kata orang-orang nanti, Pak? Malu kita, Pak. Kenapa kita harus memikirkan kata orang-orang? Widya anak kita. Masa depannya kita yang harus pikirkan. Pokoknya Ibu masih bingung, Pak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saran dokter itu benar. Bagaimanapun juga, Widya harus tetap disekolahkan. Tak apa di SLB. Yang penting Widya sekolah. Sudahlah, kamu nonton saja sendiri di televisinya. Belajar menari sendiri. Lihat Ibu lagi repot begini. Ayo. dorong kiri jatuh kanan.
depan. Oke, selesai. Anak-anak, latihan menari hari ini sudah selesai. Dan sebentar bisa dibuka kainnya di dalam ya. Nah, sekarang bisa masuk ke dalam ruangan. Oh ya. Nak, dia, kemajuan kamu dalam menari sudah bagus. Teruslah berlatih, gak boleh lupa. Ya, Bu. In Peter berlari di ibu. In berlari diri. Biar berlatihan. Ibu adik. Ya. Siapa ya? Kalau Widya ingin tahu menari lebih banyak lagi, nanti ibu coba kenalkan dengan guru tari ibu yang lebih hebat. Kita coba ya. Sudah tadi, Pak. Nggih. Abu tidak berlari. Saya marah pelajar selamat. Abu tidak bau. Saya terus pelajar. Hai, Hai, termalah aku dari kuliah. fiesta termalah Cakra, Nanda. Ini aku tadi ambil foto-foto kamu. Kamu menarinya bagus. Coba lihat. ya malah coba Tuh, bagus kan? ya Nih, cara coba lihat. Oh, baik. terus Kamu gak marah kan kalau aku foto diam-diam? Ya, tidak Mm-mm. terus Lihat ya tuh. maus Lihat. Kamu menarinya lebih bagus daripada Nanda. cepat enggak lebih. Oh. Oh iya. Tanda ini artinya apa? oh itu mail karena cepat coba kita Oh gitu. Oke, ya deh. Nanda, ya Widya, aku pulang dulu ya. ya Dah. bye. Aku titip salam buat Widya. Tadi cara tetap dalam apa Ayo buat tu ya. Dah baik. ya tata Widya, sudah selesai latihan narinya? Udah, beulu. Tidak bau latihan berlari. Loh, kan Widya sudah latihan di sini. Dia tapi tidak latihan diri dari berat ulu dari. Oh, jadi Widya mau latihan sendiri? Ya, Siapa gurunya? dari ibu ulu bau berat
berkenan Widya dapat urut dari dah Widya jadi ditarik dah. Oh, bagus itu. Bapak senang sekali. Bapak pasti mendukung. Tentu dah. Kamu punya cita-cita mulia. Boleh ya. Iya. Kalau biru. Iya. Iya. Oh ya, kalau begitu mari kita pulang. Ya, Bah. Ini helm. Lucu sekali. Mbak Wi, lihat tuh Mbak Wi, yang gendut kayak temannya Mbak Wi di sekolah itu. Ibu, ready. Bah. Udah, ibu lagi sibuk, di sana saja nonton sendiri. Ada apa? Duduklah. Ibu, ya. Mbak, mungkin ibu lagi capek. Iya, ibu lagi capek karena seharian bekerja, ya. Mbak Wi, mau Ayu buatkan teh? Sekalian buatkan kopi untuk Bapak. Ya. Mbak Ibu, ya. Oh, sabar Widya. Sebetulnya ibu sangat sayang sama kamu. Kalau itu Sama saja. Bapak dan ibu sama-sama sayang sama kamu dan Ayu adikmu. ya, Ibu baru Bah. Kamu ngomong apa? Tidak ada seperti itu. Ya, Ibu baru Sudahlah Widya, jangan dipikirkan. Mungkin benar seperti kata adikmu. Mungkin ibu lagi sangat capek, ya. Nah, ini tehnya sudah datang. Oh, panas. Oh. Ayu, Ya Pak, kamu temenin kakakmu minum ya. ya, Bapak mau ke belakang. Kopinya juga masih panas. ya Pak, Ya. ya. Mbak, tehnya? Ibu, bagaimanapun juga, Widya itu anak kita. Kita patut memberikannya kasih sayang dan membesarkannya. Bapak bisa saja bicara seperti itu. Tapi Bapak tidak mengerti apa yang ada di perasaan Ibu, Pak. Sesak, Pak. Bu, mungkin Tuhan memilih kita untuk mempunyai anak seperti Widya. Iya, karena beliau percaya kita mampu memberikannya kasih sayang dan belajar banyak darinya. Tidak banyak orang dipilih seperti kita ini olehnya.
Selamat pagi anak-anak. Apa damai? Apa? Di sekolah ini, aku menemukan lagi impianku sejak kecil. Aku bisa belajar bersama temanku, menari, dibimbing oleh guru tari yang mengerti aku. Aku bisa melihat sesuatu yang bergerak, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang indah, tapi semua tanpa irama, mengalir begitu saja, hampa. Angga, tidak boleh. Jangan mengganggu teman. Anak-anak, lihat sini. Ada pengumuman akan ada acara Hipenca. Semua latihan yang bagus. Ya. Widya, coba lihat ibu. Nanti kamu akan menari di sana. Mau? Bau. Apa Bisa. Harus bisa. bau. Vita, ayo belah. Aku tuin di perut Baba. Oh, ya, hati-hati. Ya, Tata. dah. Hai. Hari dah. Nanda, mana? Aku mau balikin sesuatu. Dah balik pula. Bau dem mati di dah. Oh, nggak apa-apa. Nanti aku kasih di rumah. Kamu nggak pulang. Aduh, Boleh aku temani. boleh. Dah lah. Dah lah. Nggak ada. Widya, rumah Widya di mana? Dah belum. Dah tuh. Dah betul. Dah. Tinggal badarin. Dah lah. Aku temenan sama Nanda dari kecil. Jadi aku belajar banyak sama Nanda. Tapi aku nggak inget semua. Ya, tapi dah lah betul. Aku berarti. Aku boleh belajar banyak sama kamu, Widya. Ya, boleh. Oh iya, sebelum aku lupa, rumah Widya di mana? Widya, bawa canang ya. Canang yang kemarin sudah habis. Ibu bayar dulu ya. Tidak ada uang kecil. Kamu tunggu di sini. Ibu ambil ke dalam sambil tunggu warung ya.
Ayo, permisi. Mau nanya, mamanya di mana ya? Mak, Pak Bagus? mamanya di mana ya? Ih, kok kenyam-kenyam kan? Mau nanya, rumahnya Pak Bagus di mana ya? Loh, kenyam-kenyam kan? Ceng, jangan si mungkin saya, jangan si petahon, Mbah. Hei, jangan marah-marah dulu. Kemungkinan cewek ini nggak bisa denger. Alias bongol. Ke dalam. Kasihan loh cantik-cantik. Ada apa, Widya? Ada apa, Dek? Maaf Bu. Nggih, saya mau nanya rumahnya Pak Bagus. Anaknya Ibu saya tanya-tanya, nggak jawab-jawab. Senyum aja. Maaf, Dek. Dia memang dari kecil tidak bisa bicara dan dengar. Oh, Dia ini tetangga saya. benar kan apa yang saya bilang? Ya, saya pikir hanya ibu. Begini Bu, mau nanya rumah Pak Bagus. Pak Bagus. Pak Bagus. Ya. Di sebelah sini, Dek. Oh, ini kan, belok kanan Bu. Ya, benar. Oh, nih. Ya, kalau begitu terima kasih Bu ya. Nih, sama-sama Iya, Bu. Dek, sama-sama. Yuk. Berangkat Bu, berangkat. Hanya masih berangkat. Yuk. Mari Bu. Ayo. Sesungguhnya bukan hal yang mudah bagiku untuk menjalani hidup ini dengan kondisiku. Widya, kenapa bengong? Bapak, Ini uangnya. tidak pula tu ya. Oh iya. Om Swastiastu. Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Nggih, Bu Agung. Titiang Made, murid Ibu dumun. Dari tumben Made Kepuri. Nggih, hampura Bu. Suwe titiang ten pulih tangkil kepuri. Namanya tidak malu. Nggih. Widya, tunggu di sini ya. Disinilah aku ditempa keras oleh guru tariku untuk mewujudkan impianku menjadi penari. Aku beruntung guru tari di sekolahku mau mengenalkan aku dengan guru tarinya. Beliau adalah orang yang memegang teguh adat dan budaya, juga sangat disiplin dan dengan tekun mengajarkan aku bagaimana menari dengan baik. Widya, kamu sudah siap? Tapi Widya harus tahu, beliau tidak bisa berbahasa isyarat dan orangnya sangat disiplin. Jadi, pada saat Widya belajar menari, Widya ikutin saja gerakan ibunya. Ya Bu, dia berlatih hebat. Widya, coba menari, ya.
Mbak Wi, kenapa senyum-senyum sendiri? Ya elah, Cerita nak baru. Pasti cowok ya mbok ya? Ya, Cakep orangnya? ya. Oh, baik. Baik? Ais Mbak Wi. Kenalin nak mbok sama orangnya. Ayu, Ya Bu. Ibu ke warung dulu bawa Canang sekarang ya. Ya, Bu, mau Ayu bawain? Gak usah. Ayo lanjutkan saja buat Canang di sana ya. Oh, Ya? ya Bu. Ini kerupuk yang kecil, Bu. Enggak. Coba cari di dalam situ. Ada dah. Swastiastu. Hei, Bu. Swastiastu. Om Swastiastu. Bu Widya, kok tumben Ibu yang bawa Canang? Kan biasanya Widya yang bawa. Iya Bu, kebetulan Widya sedang bertanding Canang di rumah. Dan saya memerlukan beberapa keperluan dapur juga Bu. Ye. Aduh, tidak terasa ya Bu, sudah besar, tambah cantik lagi, pinter menari lagi. Iya, hebat ya Bu, sudah bisa nari juga. Tapi sayang dan bisu ya Bu. Ibu ini Banyak yang salah, kan Bang bener. Hus, ngomong sembarangan. Maaf ya Bu. Ibu ini Memang anak saya tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara. bukan. Bu Widya, ini uangnya Bu. Ibu ini marah jadinya dia. Ibu kenapa lagi? Ibu kesel Pak. Masa itu di warung anak kita si Widya selalu dibilang kolot dan bongol. Sudahlah, biarkan saja mereka bicara seperti itu. Apanya yang sudah Pak? Bapak nggak mengerti. Ibu itu sakit hati Pak. Masa setiap hari ibu selalu mendengar gunjingan tentang si Widya saja? Mau gimana lagi, Bu? Widya itu memang anak kita. Kebetulan saja dia tidak bisa dengar. Bapak ini selalu membela si Widya. Ibu itu malu sekali, Pak. Semuanya ini gara-gara si Widya itu. Oh, Ibu. Mbok, mau kemana Mbok? Mbok, kemana? Mbok. Andai aku bisa memilih, aku juga tidak ingin dilahirkan cacat seperti ini. Kemana kakiku melangkah? Adakah orang yang bisa mengerti beban seumur hidup yang harus aku tanggung? Woi, kamu tuli ya? Di klakson nggak dengar dari tadi? Woi, sudah tahu tuli jalan di pinggir dong, jangan di tengah jalan seperti ini. Mau mati kamu ya? Sakit. Lambat saja semuanya. Tuhan, kenapa Kau pilih aku untuk terlahir sebagai tunarungu? Kenapa Kau jauhkan kasih sayang ibu padaku? Siapakah yang harus aku salahkan? Sesungguhnya bukan hal yang mudah bagiku untuk menjalani hidup ini dengan kondisiku. Banyak hinaan yang aku alami di jalan atau di mana saja. Itu selalu kuabaikan. Aku hanya ingin mendapatkan pengakuan dan kasih sayangmu.
Kok nangis? Nggak baik loh anak gadis nangis sampai ke jalan. Sudahlah, jangan terlalu dipikirin. Semua orang juga punya masalah. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kamu itu masih muda, sehat, dan cantik lagi. Masa depanmu masih panjang. Coba kamu lihat aku. Biarpun sudah tua begini, tapi aku tetap semangat. Sudah, sabar. Nikmati aja hidup ini. Itu sama artinya kita sudah mensyukuri anugerah Tuhan. Kamu tahu nggak apa kuncinya? Ini. Semua hal yang baik dan buruk asalnya dari pikiran. Makanya hati-hati dengan pikiranmu. Ji, udah nih Ji. Kamu ini lama sekali ya. Kemana kamu? Nih lama sekali bungkusnya. Apa? Nah, mana nih taruh? Sini tak taruh. Berat nih Ji. Sini. Aku diingatkan bahwa tak ada yang sempurna. Semua memiliki kekurangan dan kelebihannya. Sudah ditunggu-tunggu barangnya. Aku belajar mencari kelebihan yang aku miliki, bukan kekuranganku. Tuhan sedang mengajarkanku untuk selalu bersabar. Hal apa? Ibu ya ya. Hal apa ya marah apa Vita? Ibu ya ya. Hal apa terlalu berantem? Aku tidak ya ibu marah ya. Hal apa marah apa? Ya. Vita tak pernah jelata. Vita tata ya.
Peradaban. Ya. Fiata. Tara. Fiata peta. Terata. Cepata. Di. Ya. Dan. Dan. Pertara apa? Tapi ada ibu darah air itu apa peta tapa cil macam apa ya bapak dan ibu apa Dari kesunyian yang aku jalani, sangat ingin kuungkapkan dengan kata-kata apa yang aku rasakan. Sangat ingin kuteriakkan pada dunia luka hati yang tidak pernah berhenti berharap, agar orang lain bisa mengerti apa yang ada dalam hatiku. Aku akan terus melangkah sekuat dayaku dengan senyum di bibirku. Hai Widya. Hai.
Hai. Hai, Dah. aku dari rumah Nanda. Nanda cerita semuanya sama aku. Kamu enggak apa-apa. Udah, ya. Widya mau cerita sama aku. Dah, Lem. Enggak. Kita ngobrol di sana aja yuk. Sayangku, ku ingin menemanimu di setiap waktuku sendiri. Hanya ada dirimu. Sayangku, ku hanya ingin kau tahu betapa besar rasa cintaku. Hanya ada dirimu. Demi cinta yang lama ku pendam, demi rasa, demi sayangku padamu. Andai ku bisa selalu bersamamu, ku berikan cinta setulus hatiku. Andai ku dapat miliki dirimu, kan ku ukir namamu di hatiku. Ya Mbak, semangat ya Mbak ya. Bu, ayo kita siap-siap. Lihat Widya pentas. Sekarang mereka masih persiapan. Tapi sudah rame loh di sana. Enggak ah,
Ibu masih repot. Repot apa lagi? Ibu jangan cari alasan. Ayolah, biar lebih awal kita ke sana. Ibu sudah bilang ibu repot. Bu, ibu jangan begitu terus. Widya itu anak kita. Dia sangat ingin ibu hadir untuk melihat dia menari. Sudah Pak. Bapak aja yang berangkat ke sana sama Ayu. Ibu ini gimana? Mau sampai kapan ibu begini? Widya sudah besar, Bu. Dia butuh ibunya. Apa salah Widya, Bu? Kalau boleh memilih, dia pun tidak mau dilahirkan bongol. Ya sudah, terserah ibu. Maunya apa? Ayo. Ya, Pak. Ayo kita duluan ke sana. Ya. Sebenarnya, apa sih yang terjadi antara aku dan anakku Widya? Selama ini, kami tidak pernah mengalami kesulitan dalam komunikasi. Mengapa harus Widya, anakku, yang menjadi korban? Sedangkan suamiku selalu membela Widya. Dan kenapa sekarang di antara kita semakin hari semakin pelik masalah ini? Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Berikanlah aku petunjuk-Mu ya Tuhan, untuk kebaikan bagiku dan bagi keluarga kami. Jika memang semua ini sudah menjadi kuasa dan kehendak-Nya, akan aku terima kenyataan ini dengan jiwa dan hati yang terbuka. Widya, anakku. Malah datang dari rumah. Widya, kamu nanti menarinya harus lebih baik lagi. Ya, Ibu tahu kamu pasti bisa. Semangat ya. Ya, Iya, yang bagus. Ya. Widya, kamu yang semangat. Nanti nari yang bagus. Ntar
Ibu contoh nari di depan. Ya, Bu. Fiesta, cepat. Permisi Kak, saya mau lihat anak saya. Aku tak pernah membenci ibuku yang melahirkanku. Itu malu sekali, Pak. Semuanya ini gara-gara Sylvia itu. Aku berusaha untuk mengerti kenapa sampai sekarang ibu belum bisa menerima kekuranganku. 9 bulan aku berada di rahimnya. 9 bulan aku merasakan kehangatan dan kasih sayangnya. Setelah itu, tidak hanya sunyi yang aku rasakan, tapi juga jiwa yang hampa tanpa kasih sayang ibuku. Irama musik mengalun indah mengikuti gerak tariku. Namun, aku tak bisa mendengarkan apa-apa. Aku hanya menari tanpa irama. Jemariku menari dalam alunan jiwa. Selamat, bagus sekali. Iya. Capek? Ya, istirahat dulu. Bagus. Semangat. Ya. Widya, di mana kamu, Nak?
Mẹ đi. Vì tại ta phải mau ta. Mẹ Ada cepat ya. Mẹ Luar biasa, bagus sekali. Bapak bangga sama kamu, nak. Bagus. Jadi mẹ đi. Nari kamu bagus banget. Mẹ đi. Widya. Widya anak ibu. Kamu luar biasa. Ibu bangga sama kamu, nak. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Ibu sayang sama kamu, nak. Nggak bapak ibu. Maafkan ibu. Kamu hebat, nak. Inilah hidupku. Yang terjadi dalam hidupku bukanlah pilihanku. Siapapun manusia di dunia ini, tidak ada yang ingin dilahirkan cacat. Namun, aku tidak ingin terpuruk dengan kekuranganku. Tuli dan bisu adalah takdirku. Sunyi dan hampa adalah teman sejatiku. Namun, aku tidak akan pernah menyerah. Perjuangan dan pengorbananku untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat telah membuatku jadi lebih kuat apapun keberadaanku. Aku juga titipan Tuhan, jadi terima aku apa adanya.